sopan dan lembut itu di dalam adab bicara. Kemudian tuntunan Rasulullah tentang adab makan dan minum. Selain itu juga adab kamar mandi. Nah, selain itu kami juga ingin menciptakan budaya positif dalam anak-anak tauhid anak. Ini insya Allah sudah pernah anak-anak praktekkan, diantaranya yaitu tentang anak ya saat baris, kemudian tentang murojaah kepada anak, hafalan-hafalan surah pendek, doa-doa harian, juga hadis ya, yang bisa dipraktekkan oleh anak. Assalamualaikum sekian. Ini saya ini mau izin terkait dengan apa ya, selama ini saya kan sudah mengikuti kegiatan calon guru berat ya, dari dokter sampai sudah 3 bulan. Dari kegiatan ini alhamdulillah saya itu mendapatkan materi, dan insya Allah dari materi dan ilmu pribadinya insya Allah saya terapkan ya di lingkungan sekolah kita. Ada beberapa usulan ya, dari yang pertama yaitu tadi ya tentang budaya positif, yaitu tentang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini insya Allah nanti dibuat oleh guru dan jadi harapannya nanti anak juga paham, tidak hanya guru saja. Kemudian keyakinan kelas nanti ya memang betul-betul sepakati ya, karena sudah merupakan tadi kesepakatan ya antara guru dan anak. Makanya nanti biar anak menjadi tambah disiplin. Kemudian yang kedua adalah tentang budaya positif, yaitu tentang kebiasaan adat Islami. Bagaimana kita karena sekolah kita ini sekolah Islam ya, yaitu dalam kesehariannya ini mengikuti apa yang dituntutkan oleh Rasulullah, yaitu tentang 6S: senyum, saling, salam, sapa, sopan dan lembut itu di dalam adab bicara. Kemudian tuntunan Rasulullah tentang adab makan dan minum. Selain itu juga adab kamar mandi. Nah, selain itu kami juga ingin menciptakan budaya positif dalam anak-anak tauhid anak. Ini insya Allah sudah pernah anak-anak praktekkan, diantaranya yaitu tentang anak ya saat baris, kemudian tentang murojaah kepada anak, hafalan-hafalan surah pendek, doa-doa harian, juga hadis ya, yang bisa dipraktekkan oleh anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya, terima kasih kita semuanya telah terkumpul dalam kegiatan pembahasan ya. Hari ini teman kita rekan sejawat kita, Ibu Sri Ayu akan memberikan satu materi yang berjudul budaya positif sebagai kebiasaan positif ya. Mungkin dari salah satu kita mungkin ada yang belum tahu ya usia materinya apa ya usia. Nah, semoga saja materi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua sebagai pendidik di lembaga TKIT Umat Islam Tujuan. Nah, lanjut saja ya. Meningkat waktu, langsung saja waktu dan kesempatan kita berikan pada Ustazah Sri Ayu untuk menyampaikan materinya. Enggak Ustazah Ayu.
Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya siang hari ini Ustazah? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar, yes. Yes, tepuk semangat. Hai, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, yes. Yes, semangat pagi. Pagi. Saya ulangi, semangat pagi. Pagi. Subhanallah, teman-teman saya ini meskipun waktunya pagi, siang, sore, malam, semangatnya tetap semangat pagi. Ya, baiklah. Semuanya ini semangat semuanya. Mudah-mudahan bagi yang saat ini mau mendengarkan diberikan tambahan rezeki. Yang saat ini meluangkan waktu untuk mendengarkan diberikan kesehatan. Yang saat ini masih eksis di sini, semoga semuanya diberi kemudahan untuk naik haji. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang telah saya peroleh dari program Guru Menggerak, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif, ya, sebuah kebiasaan positif ya. Nah, dari Ustazah yang hadir di sini, adakah yang tahu budaya positif itu apa sih? Kebiasaan baik. Ya, 100, apa lagi? Budaya positif. Ada yang mau? Budaya yang baik yang dilakukan setiap hari. Ya, lagi dapat 100 semua ini. Ya. Baik. Nah, ini jawabannya. Budaya positif di sekolah. Kalau di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, supaya apa? Agar muridnya itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Anaknya kritis, muridnya jadi penuh hormat, bertanggung jawab. Dan budaya positif ini bisa menumbuhkan motivasi pada anak. Nah, motivasinya itu ada dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, motivasi internal adalah dari dalam diri seseorang untuk melakukan perilaku yang positif tadi, jadi dari dalam diri. Sedangkan motivasi eksternal adalah perilaku positifnya, ya, melakukan perilaku positif tadi untuk mendapatkan sesuatu yang lain, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi eksternal itu dipengaruhi oleh insentif eksternal, yaitu berupa penghargaan dan berupa hubungan. Nah, bagaimana sih penerapan budaya positif itu? Nah, penerapan budaya positif ini ada 4. Di sini ada kebutuhan dasar manusia, pernah dengar? Kemudian ada yang namanya keyakinan kelas. Kemudian tentang posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ya, kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kalau di sini kelihatan jelas
kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Meliputi apa saja? Ada sandang, pangan, papan, survival, bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Jadi kalau kita merasakan kasih sayang, cinta, kasih sayang itu bagian dari kebutuhan dasar ya. Love and belonging. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu free, kebebasan ya, freedom. Dan yang keempat adalah kesenangan, fun, bahasa Inggrisnya ya. Dan yang kelima adalah kekuatan, kekuasaan atau power. Kemudian penerapan budaya positif yang kedua yaitu tentang posisi kontrol guru. Tadi ada 5 kebutuhan dasar, posisi kontrolnya juga ada 5. Posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol guru sebagai teman, yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kita di sini semuanya guru. Seorang guru mempunyai posisi 5 posisi kontrol. Nah, posisi di manakah kita? Selanjutnya. Nah, dari kelima posisi kontrol itu tadi ya, itu tadi posisi kontrol menurut Guz. Nah, kalau dibuat tabel seperti ini ya, posisi kontrol guru dari kelima tadi ya, posisi yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, tindakannya seperti apa? Posisi kontrol sebagai penghukum, gurunya itu suka memarahi, suka mengkritik, suka menyakiti dan melakukan tindakan kekerasan. Nah, kata-kata yang biasanya terlontarkan dari seorang guru kepada muridnya yang melakukan kesalahan seperti apa? Kalau kamu berbuat begini, maka ustazah akan begini. Nah, itu kayak diancam. Biasa kalau murid kita dibegitukan, kira-kira takut pada ustazah apa semakin sayang ustazah? Takut. Iya. Nah, mudah-mudahan di TK Umar bin Khattab ini tidak ada ustazah yang seperti itu ya. Ya. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah itu ustazahnya mendiamkan. Ada ini mau tadi muridnya tadi mau makan apa enggak didiamkan. Muridnya tadi mau tugas apa tidak didiamkan. Mendiamkan, terus menceramai, terus. Kemudian membuat rasa bersalah. Si merasa bersalah muridnya. Nah, kemudian perkataan bagaimana guru yang posisi kontrol kedua itu, ustazah kecewa sama kamu. Bagaimana jika mama mati tahu ya? Bagaimana nanti kalau mama tahu? Seharusnya kamu tahu. Ngono, ustazah mesti ngono nek ana muridé diceramai. Karena itu tadi melakukan kesalahan. Kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Ustazah koyok koncone dhewe wis maklum. Berarti gurunya itu tadi membuat pemakluman, mesti maklumi. Terus karena teman, lakukanlah ya demi ustazah lakukanlah ini ya. Kamu kan sayang sama ustazah, lakukan ya demi ustazah. Kamu kan teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat itu sebagai pemantau ya, memantau, mengontrol.
yaitu mencatat saja, memantau, dipantau terus muridnya ya. Ya udah punya guru yang selalu memantau muridnya itu bagus, memantau anak didiknya. Nah, perkataan yang keluar dari posisi kontrol guru yang memantau ini adalah, nah kamu sudah tahu kan, aturannya seperti ini, tata tertibnya seperti ini, ya dipantau terus, diingatkan. Kemudian posisi yang kelima itu adalah manajer. Guru menjadi manajer, guru menempatkan posisi sebagai manajer. Jadi yang sebagai manajer itu bukan hanya kepala sekolah, tapi guru dalam itu tadi menerapkan budaya positif tadi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Nah ini adalah begini kalau sebagai manajer itu ya, bertanya ketika muridnya atau anak didiknya itu melakukan tindakan yang tadi indisipliner, yang tidak dilatih ya, bersalah itu tadi ya, itu bertanya dulu. Setelah bertanya kenapa kamu melakukan kegiatan melakukan kesalahan seperti ini, kemudian membuat kesepakatan bersama murid. Nah, jadi muridnya itu tidak langsung dihukum, tapi apa sebenarnya maumu seperti apa sebenarnya ya harapanmu, kenapa kamu melakukan ini, terus kita buat kesepakatan seperti itu ya sebagai manajer. Nah akibatnya sekarang kalau seorang guru sebagai penghukum dengan apa tadi, dengan tindakan dan perkataan seperti ini tadi ya, akibatnya apa? Nah kalau sebagai penghukum, maka akibatnya murid ya, muridnya tidak peduli, cuek ya dengan gurunya atau tugas-tugas yang diberikan. Nah kalau pembuat merasa bersalah, akibatnya apa? Muridnya merasa salah terus, merasa bodoh atau nakal. Kalau sebagai teman, akibatnya adalah merasa guru adalah teman yang selalu memaklumi, setiap punya kesalahan dimaklumi oleh gurunya karena guru sebagai teman. Nah kalau sebagai pengontrol, akibatnya apa? Muridnya mempertanyakan konsekuensi dari perbuatan salah tadi. Kemudian kalau sebagai manajer, akibatnya adalah anak yang bisa, apa yang bisa lakukan untuk memperbaikinya. Nah, jadi anak berusaha untuk berbuat baik dari kesalahan yang dilakukan tadi. Nah, perilaku sebagai penghukum ya, perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kemudian kita menghukum anak tersebut, maka anak akan melakukan pelanggaran yang berulang-ulang. Jadi ayo melakukan sebagai bentuk perlawanan tadi ya, balas dendam. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, perilakunya anak menjadi rendah diri, menjadi kurang pede. Kemudian kadang ada anak yang cemas, selalu cemas dan khawatir kalau melakukan ini nanti salah, jadi kurang percaya diri anak menjadi kurang. Kemudian posisi sebagai teman, nah, perilakunya adalah lemah ya, jadi kok tergantung, di cenderung menunggu. Kemudian kalau pengontrol, orientasinya pada hadiah, bintang 5, bintang 4 atau bintang 5 biasanya Ustazah kalau kasih hadiah ke anak-anak bintang 5 itu yang super ya, bintang 5. Jadi kalau kita menonton, nanti ngarep bintang saka Ustazah, aku kok bentuk bintang 5 saka Ustazah ya. Nah kalau posisi sebagai manajer, maka timbul dalam diri anak tadi motivasi internal tadi ya, anak ya, disiplinnya itu bukan karena terpaksa, tapi timbul itu tadi dari dalam diri anak.
Nah, sekarang motivasi yang berkembang, apa itu motivasi ekstrinsik semua ya, dari keempat posisi kontrol guru tadi 1, 2, 3, 4 itu motivasinya ekstrinsik. Sedangkan yang sebagai manajer itu motivasinya intrinsik. Kita lanjutkan lagi ya tentang segitiga restitusi. Adakah ustazah yang pernah mendengar istilah segitiga restitusi? Belum? Belum. Nah, namanya segitiga itu sisinya ada berapa? Sisinya pinter, sisinya ada 3. Nah, seorang manajer tadi ya, posisi sebagai manajer tadi ya, itu dalam menyelesaikan masalah itu menerapkan segitiga restitusi, yaitu dengan apa? Dengan diawali dengan budaya positif, kemudian keyakinan kelas. Jadi anak yang telah melakukan tindakan indisipliner tadi ya diselesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi kalau posisi kita sebagai manajer. Nah, tadi segitiga restitusi sisinya ada 3. Nah, sekarang pengertian dari segitiga restitusi yaitu sebuah proses ya, menciptakan kondisi bagi anak didik kita yang telah bersalah tadi untuk memperbaiki kesalahannya, tapi tanpa menyalahkan, dan mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah tadi, sehingga dapat membantu murid tadi untuk mencapai tujuannya kembali menjadi baik. Yang tadinya melakukan kesalahan terus diperbaiki, dicari solusinya, diselesaikan sehingga tujuannya kembali baik, dan anak yang indisipliner tadi memiliki sifat disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Nah, tadi segitiga restitusi ada 3 sisi, berarti langkah dari segitiga restitusi itu juga ada 3 ya. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang pertama, menstabilkan identitas, adalah menstabilkan emosi anak, yaitu dengan tidak menyalahkan atau membenarkan tindakan anak. Misalnya ketika murid kita itu melakukan kesalahan, maka kita sebagai guru, sebagai pendidik harus meyakinkan anak tersebut dengan ucapan, Mas, Mbak, tidak ada manusia yang sempurna, atau dengan bahasa kita bagaimana kita membahasakan kepada anak usia dini. Semua, saya juga pernah, ustazah juga pernah ya melakukan kesalahan seperti itu. Jadi yakinkan ya pada anak bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah. Itu menstabilkan identitas. Nah, langkah yang kedua dari segitiga restitusi atau sisi yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Bagaimana validasi tindakan yang salah? Yaitu caranya adalah menanyakan alasannya. Kenapa anak tersebut berbuat indisipliner, untuk berbuat salah ya. Apakah perbuatannya itu sudah benar dan baik untuk dirinya atau untuk orang lain, yang kita menanyakan alasannya dan anak ikut mikir, saya kok berbuat seperti ini, alasannya apa, tujuannya apa. Nah, itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan yang telah disepakati.
dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Berbuat salah, ditanyakan tadi, kemudian dia menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Nah, ini ada sebuah video ya, biar tidak ngantuk ya. Contoh video tentang perilaku indisipliner. Nah, ada seorang murid yang telah melakukan tindakan indisipliner, yaitu tidak memakai seragam sesuai harinya. Kita lihat ya. Nah, itu diantar tadi sempat mogok, tidak mau masuk kelas, kemudian dimotivasi oleh, wah itu artisnya saya sendiri ya, diantar oleh Umi tercinta. Nah itu mau masuk kelas, dan teman-teman di kelasnya juga tidak merasa terganggu karena sudah tadi ya, tidak merasa terganggu dengan kehadiran temannya dan tidak membuli temannya yang tidak berseragam. Sudah selesai. Akhirnya mau bergabung ya dengan teman-temannya. Nah, ini penerapan segitiga restitusinya, yaitu setelah bergabung tadi ya, sudah mau bergabung dengan teman-temannya di kelas, akhirnya anak tersebut namanya Mas Bia ya, ditanya oleh ustazah, ya kenapa tadi kok tidak mau masuk sendiri. Mona dijawab, mogok. Kenapa kok mogok? Ya karena tidak pakai seragam. Kenapa kok tidak berseragam? Mau ditanya. Ya bajunya belum kering, kumiku lupa gitu. Terus dimotivasi oleh ustazahnya, itu sudah kos itu. Oh, sudah kembali lagi ya. Pasti uminya ini pasti peduli dengan pendidikan anak. Selesai. Nah itu tadi ya tentang penerapan segitiga restitusi. Itu tadi ya tentang materi budaya positif ya, yang insya Allah nanti kita terapkan di lembaga kita tercinta di TKIT Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita semua guru-guru ya Ustazah TKIT Umar bin Khattab bisa menerapkan budaya positif. Kemudian ketika anak atau murid kita melakukan tindakan indisipliner, kita bisa menyelesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi. Mudah-mudahan tentang istilah-istilah tadi ya kita tidak asing. Dan nanti kalau di antara ustazah ada yang mungkin belum paham, nanti bisa sharing ya dengan tim CGB di sini ya. Terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mau keyakinan kelas. Ada yang perlu ditanyakan Ustazah, teman-teman juga? Mungkin terkait dengan budaya positif yang telah disampaikan oleh Ustazah Yayu. Orang mau terlampau 5 menit. Tidak ada.
Ya, demikianlah presentasi yang telah disampaikan oleh Ustazah Yayu mengenai penerapan budaya positif di lingkungan kita. Harapan Ibu Yayu dan kita semuanya, marilah untuk kedepannya kita terapkan dengan baik ya Ustaz ya, dan sistematik. Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siang. Selamat siang. Selamat sore.
Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mbak Sita. Semangat sayang, semangat sayang. Baik-baik saja di sini kita mau apa teman-teman? Ikrar anak Umar bin Khattab. 1. Allah bersamaku. 2. Allah melihatku. 3. Allah mempersaksikanku. Tepuk anak.